Di sini akan menjelaskan pengenalan es di Mojito halal produk. Jadi produk minuman ini berbasis soda halal yang dipadukan dengan sirup buah seperti leci, markisa, melon, stroberi, dan lain-lain. Terus juga ada potongan lemon, daun mint, biji selasi, dan es batu yang menghasilkan rasa yang ringan, segar, dan tampilannya juga menarik. Untuk bahan bakunya juga itu mudah diperoleh, proses peracikan cepat, serta dikemas higienis dalam cup, dengan harga terjangkau dan pilihan rasa beragam. Produk ini berpotensi menjadi minuman favorit di lingkungan kampus dan masyarakat sekitar. Terus ada analisis pasar, itu tujuan usaha. Yang pertama, menyediakan minuman es mojito halal yang segar, aman, dan terjangkau bagi mahasiswa maupun masyarakat umum, sehingga dapat menjadi alternatif minuman kekinian yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen. Yang kedua, membangun usaha dan minuman sederhana namun berpotensi berkembang dari pengalaman produk Mojilike hingga menjadi salah satu pilihan minuman yang dikenal di lingkungan kampus dan sekitarnya. Yang ketiga, menjadi wadah pembelajaran kewirausahaan bagi tim, khususnya dalam memahami proses produksi, manajemen operasional, pemasaran, dan pengelolaan keuangan secara langsung. Yang keempat, mengembangkan inovasi produk dengan menciptakan berbagai varian rasa dan konsep baru yang dapat disesuaikan dengan tren pasar dan selera konsumen. Terus ada manfaat usaha. Yang pertama itu bagi konsumen tuh memberikan pilihan minuman yang segar, halal, dan terjangkau dengan kualitas bahan yang jelas serta varian rasa yang beragam sehingga dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Yang kedua, bagi lingkungan kampus dan sekitar. Jadi itu membuka peluang kegiatan ekonomi baru seperti kerjasama pada event kampus, bazar, atau kegiatan komunitas yang dapat meningkatkan aktivitas kewirausahaan mahasiswa. Yang ketiga, bagi tim pengusul itu menjadi sarana pembelajaran langsung dan dalam berwirausaha mulai dari produksi, pengelolaan keuangan, pemasaran, hingga pelayanan pelanggan yang dapat meningkatkan keterampilan profesional dan kerja. Terus ada konsumen potensial. Itu pertama ada mahasiswa dan pelajar. Jadi mahasiswa dan pelajar itu merupakan konsumen utama karena mereka memiliki aktivitas yang padat dan sering membutuhkan minuman yang segar serta terjangkau untuk menemani kegiatan sehari-hari. Dan juga minuman mojito ini memiliki tampilan menarik, juga sesuai dengan preferensi mereka terhadap produk kekinian yang mudah dibagikan di media sosial. Yang kedua ada pekerjaan kantoran. Jadi mereka ini membutuhkan minuman yang cepat saji dan mampu memberikan kesegaran di tengah rutinitas kerja. Dan untuk varian lemon fresh atau low kalori sangat cocok dengan gaya hidup sebagai pekerja yang mulai memperhatikan asupan gula dan minuman. Terus yang ketiga ada konsumen yang peduli kesehatan, itu dengan adanya varian rendah gula tanpa soda, Muji Like itu mampu memenuhi kebutuhan mereka yang ingin menikmati minuman segar namun tetap menjaga asupan gula harian. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi bagian produk inovatif. Pada slide ini, kami akan menjelaskan mengenai produk inovatif yang kami tawarkan. Produk kami merupakan minuman segar berbasis mojito non-alkohol yang dirancang untuk mengikuti tren minuman kekinian sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan berbagai segmen konsumen. Nah, inovasi produk ini tidak hanya terletak pada rasa, tetapi juga pada konsep penyajian yang sederhana, segar, dan mudah diterima oleh berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Nah, varian pertama adalah mojito soda dengan sirup buah. Varian ini menggunakan perpaduan soda dengan sirup buah seperti leci, markisa, melon, stroberi, dan berbagai varian rasa lainnya. Minuman ini disajikan dengan tambahan es batu, potongan lemon, serta daun mint untuk memberikan sensasi dingin dan aroma sitrus yang khas.
Kombinasi rasa manis dari sirup buah dan sensasi soda membuat varian ini cocok bagi konsumen yang menyukai minuman segar dengan cita rasa manis dan menyenangkan. Varian kedua adalah Mojito Lemon Fresh. Varian ini ditujukan bagi konsumen yang menginginkan rasa segar alami tanpa rasa manis yang berlebihan. Bahan utama yang digunakan adalah perasan lemon asli, air mineral, sedikit soda untuk memberikan sensasi sparkling, serta potongan lemon dan daun mint. Rasa yang dihasilkan lebih ringan, menyegarkan, dan tidak terlalu manis, sehingga sangat cocok dikonsumsi pada siang hari atau saat cuaca panas. Nah, varian ketiganya adalah Mojito Low Cal atau Diet Series. Varian ini dibuat khusus untuk konsumen yang sedang menjalani pola hidup sehat atau menjaga asupan kalori. Minuman ini tidak menggunakan sirup dan tidak menggunakan soda. Bahan yang digunakan hanya air mineral, perasan lemon, potongan lemon, dan daun mint. Meskipun rendah kalori, varian ini tetap memberikan rasa segar alami dan menjadi alternatif minuman sehat bagi konsumen yang peduli terhadap kesehatan. Nah, melalui 3 varian ini, kami berusaha menghadirkan produk minuman yang tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan konsumen dengan preferensi rasa dan gaya hidup yang berbeda. Nah, pada slide berikutnya, kami akan menjelaskan materi SWOT yang digunakan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari usaha minuman yang kami jalankan. Untuk yang pertama, dari sisi strength atau kekuatan, usaha ini memiliki variasi menu yang cukup lengkap dan relevan dengan tren minuman segar saat ini. Proses pembuatan minuman relatif cepat dan sederhana, sehingga dapat melayani konsumen dengan efisien. Selain itu, bahan baku yang digunakan mudah diperoleh di pasaran dengan harga yang terjangkau, sehingga membantu menjaga kestabilan biaya produksi dan kualitas produk. Nah, yang kedua, dari sisi weaknesses atau kelemahan, usaha ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya daya tahan bahan baku seperti lemon yang cukup rendah, sehingga memerlukan pengelolaan persediaan yang baik. Selain itu, usaha ini juga masih belum memiliki legalitas resmi, serta brand yang masih baru, sehingga membutuhkan waktu dan strategi pemasaran yang tepat agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Ketiga, dari sisi opportunities atau peluang, tren minuman segar dan rendah gula saat ini semakin diminati. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat, pasar potensial yang luas, khususnya di area kampus, sekolah, dan berbagai event, menjadi peluang besar untuk meningkatkan penjualan. Ditambah lagi, promosi dapat dilakukan dengan mudah dan biaya relatif rendah melalui media sosial. Terakhir, dari sisi threats atau ancaman, persaingan dalam bisnis minuman kekinian tergolong cukup ketat dengan banyaknya produk serupa di pasaran. Selain itu, kenaikan harga bahan baku dapat mempengaruhi biaya produksi. Sehingga faktor musim seperti musim hujan juga berpotensi menurunkan tingkat penjualan, serta perubahan tren minuman yang cepat menuntut usaha untuk terus berinovasi. Nah, melalui analisis SWOT ini, kami dapat memahami posisi usaha kami sekaligus merancang strategi yang tepat untuk memanfaatkan peluang dan meminimalkan resiko ke depannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Rara Bulan Febriasi Nurat yang akan menjelaskan strategi pemasaran yang akan kami terapkan pada produk kami, Es Mojito Halal. Jadi pada segmen produk, kami menyediakan varian rasa yang beragam. Tujuannya agar konsumen tidak bingung dan juga tidak bosan ketika akan mengonsumsi produk kami. Kami menyediakan rasa seperti leci, strawberry, melon, markisa, serta lemon fresh. Lalu kami juga menghadirkan varian diet atau lokal bagi konsumen yang menghindari gula. Tujuannya agar konsumen bisa mengonsumsi produk kami tanpa harus bingung dan juga takut akan kesehatan. Lalu yang kedua adalah price atau harga. Tentunya harga yang kami tetapkan sudah sesuai dengan bahan baku, keuntungan, serta biaya operasional yang kami gunakan selama memproduksi produk kami. Nah, harga yang ditetapkan agar tetap terjangkau seperti mahasiswa dan juga masyarakat umum tanpa mengurangi kualitas dan bahan yang kami gunakan. Kami menetapkan 10.000 per cup Es Mojito Halal agar lebih terjangkau oleh masyarakat dan juga mahasiswa. Lalu yang ketiga, place atau tempat. Lokasi penjualan kami
mengidentifikasi di area kampus atau tempat yang ramai aktivitas agar dapat mudah dijangkau oleh banyak orang yang memiliki aktivitas di luar. Selain itu, kami juga menggunakan stand portable agar mudah dipindahkan ke lokasi satu dengan lokasi lainnya, seperti event, bazar, dan juga kegiatan kampus lainnya. Lalu, promosi yang akan kami gunakan itu yang pertama tentunya kami menggunakan promosi digital. Jadi kami menggunakan Instagram dan juga TikTok untuk menampilkan foto, video, pembuatan minuman dan juga testimoni estetik agar konsumen bisa menjangkau produk kami atau mengetahui produk kami secara luas dan juga detail. Selanjutnya kita masuk ke sumber daya. Yang pertama ada peralatan dan bahan baku. Nah, untuk mendukung proses produksi, kami menggunakan peralatan yang sederhana dan mudah diperoleh, namun sudah cukup untuk menunjang operasional usaha. Peralatan tersebut meliputi cup plastik, tutup cup, dan sedotan sebagai media penyajian minuman. Kami juga menggunakan wadah penyimpanan es batu agar tetap terjaga kualitasnya dan tidak cepat mencair selama proses penjualan. Dalam peracikan minuman digunakan sendok atau alat takar untuk memastikan takaran sirup dan soda tetap konsisten sehingga rasa setiap varian tetap sama. Selain itu, untuk pengolahan lemon kami menggunakan talenan dan pisau agar proses pemotongan lebih rapi dan higienis. Air mineral juga disiapkan sebagai bahan pelengkap, terutama untuk varian minuman yang rendah gula. Seluruh peralatan dipilih dengan mempertimbangkan kebersihan, kemudahan penggunaan, dan efisiensi waktu dalam pelayanan. Yang kedua, sumber daya manusia. Dalam pelaksanaannya, usaha ini dijalankan oleh tim yang memiliki pembagian tugas yang jelas. Setiap anggota bertanggung jawab pada bagian produksi, pemasaran, maupun pencatatan keuangan. Pembagian tugas ini bertujuan supaya seluruh proses operasional dapat berjalan secara teratur, efektif, dan saling mendukung satu sama lain. Yang ketiga ada rencana pengelolaan tenaga kerja. Kami menyiapkan sistem pengelolaan tenaga kerja yang terstruktur. Seluruh kegiatan produksi dan penjualan dilakukan oleh anggota tim secara bergantian sesuai jadwal yang telah disepakati. Apabila terdapat kegiatan tambahan seperti event atau bazar, kebutuhan tenaga akan dibantu oleh teman yang bersedia membantu secara sukarela. Dengan sistem ini, operasional usaha tetap dapat berjalan lancar tanpa menambah beban biaya. Selanjutnya ada rencana kegiatan dan penggunaan anggaran. Yang pertama kebutuhan modal. Modal usaha sebesar 1 juta sepenuhnya berasal dari dana program. Pada tahap awal, usaha ini belum menggunakan modal pribadi dari tim dikarenakan seluruh kebutuhan usaha sudah diasumsikan dapat dipenuhi dari dana tersebut. Yang kedua, ada rincian anggaran. Nah, rincian anggaran ini digunakan untuk 2 kebutuhan utama, yaitu bahan produksi dan peralatan penjualan. Bahan produksi meliputi cup, soda, sirup, lemon, dan bahan pendukung lainnya. Sedangkan peralatan mencakup meja jualan, banner, wadah es, serta perlengkapan penyajian lainnya. Dan total anggaran yang dibutuhkan sebesar 985.000 seperti yang tertera pada tabel di atas. Sekarang masuk ke proyeksi keuangan. Yang pertama proyeksi laba atau rugi. Berdasarkan asumsi produksi 100 cup dengan harga jual 10.000 per cup, maka total pendapatan yang diperoleh adalah 1 juta. Biaya bahan baku atau HPP sebesar 488.000 sehingga HPP per cup adalah 4.880. Dari perhitungan tersebut diperolehlah laba kotor sebesar 512.000. Setelah dikurangi biaya operasional yaitu pembelian es batu sebesar 20.000, maka laba bersih yang diperoleh adalah sekitar 492.000. Kemudian ada proyeksi arus kas. Nah, untuk arus kas masuk berasal dari penjualan sebesar 1 juta. Sementara itu, kas keluar digunakan untuk modal produksi, peralatan penjualan, dan biaya operasional dengan total sebesar 995.000. Dengan demikian, arus kas bersih pada periode awal usaha ini ada 5.000 yang menunjukkan bahwa usaha dapat berjalan tanpa mengalami kerugian. Selanjutnya itu ada BEP. Berdasarkan perhitungan BEP, usaha ini akan mencapai titik impas pada penjualan sebanyak 192 cup. Artinya, setelah melewati jumlah tersebut, usaha mulai menghasilkan keuntungan bersih. Dari perencanaan anggaran dan proyeksi keuangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha es Mojito ini layak dijalankan karena memiliki biaya produksi yang rendah, harga jual terjangkau, dan potensi keuntungan yang cukup menjanjikan.